Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam belajar ilmu pengetahuan alam. Emfisema. Apa ya emfisema? Ya, materi ini akan kita pelajari di kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Emfisema adalah salah satu penyakit pada organ pernafasan kita. Kalau kita lihat di sini, ini ada organ yang namanya apa coba? Iya, ini adalah alveolus ya. Alveolus kita. Sedangkan yang di sebelahnya ini alveolusnya kenapa ya kok menjadi seperti ini? Coba kita amati. Nah, ini ya. Silakan dilihat. Nah, emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Oke, sudah mengerti ya apa itu emfisema? Ya. Berikutnya coba kita amati, ini organ pernafasan kita berbeda ya. Ini yang normal, ini yang sudah mengalami penyakit ya. Nah, ini namanya penyakit asma. Kalau ini lubang pernafasannya ini bronchiolusnya ya. Ini kenapa ini? Iya, lubangnya tetap normal ya. Kalau yang ini sudah mengalami penyempitan ya. Kita lihat coba. Iya, asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Ayo hati-hati ini ya, bulu ya, yang suka hewan. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Diturunkan ini berarti orang tuanya yang menderita asma bisa meneruskan kepada putra-putrinya ya. Baiklah, kita pelajari yang ketiga. Yang ketiga apa ya ini ya? Kanker paru-paru. Coba kamu amati. Paru-paru kanan atau paru-paru kiri yang menderita kanker paru-paru. Iya, yang ini ya. Coba dilihat paru-parunya. Menakutkan sekali. Kok bisa kena paru-paru ini ya? Kok bisa kena kanker paru-paru maksudnya? Ya. Kanker paru-paru, penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Paling berbahaya ya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Ngeri sekali ini penyakitnya ya. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, hati-hati jangan sampai kalian ikut-ikutan merokok ya. Kalau ada orang sedang merokok, kamu harus menutupi hidungmu atau menjauh dari asap rokok tersebut. Nah, ini coba amati. Ini ada dua paru-paru. Kira-kira paru-paru yang sehat yang mana? Yang warna apa? Iya betul. Yang warna merah ini yang sehat ya. Kalau yang ini paru-parunya sudah rusak. Makanya jangan sampai merokok, berbahaya kepada paru-paru kita. Yang keempat adalah tuberkulosis. Tuberkulosis di paru-paru kita ada ininya ini. Apa ini ya? Kok kayak gini ya? Ya, tuberkulosis sering juga dikenal dengan istilah TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh
Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Sehingga anak-anak alveolus, gelembung-gelembung yang ada di dalam paru-paru yang berfungsi tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida ya. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Aduh, payah ini ya. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Nah, itu ya. Nah, ini TBC seperti ini ya. Awalnya sih 1 titik ya. Kemudian membesar semakin banyak dan bisa menyerang seluruh paru-paru. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari penyakit TBC. Yang kelima, bronkitis. Masih ingat ya? Salah satu organ pernafasan kita adalah bronkus. Bronkus atau cabang tenggorokan ya. Nah, ini ada bronkitis. Bronkitis itu seperti ini. Nah, ini ada apa ini? Ini yang normal, sedangkan ini sudah ada cairannya ya. Ya, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Penyakit yang lainnya adalah influenza. Kalau penyakit ini kamu sering menderita ya. Influenza atau sering disebut flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Ya, karena ini penyakit yang disebabkan oleh virus, maka ketika kita terserang influenza, suatu saat masih bisa terserang lagi dan badan menjadi apa? Iya, demam ya. Makanya harus dijaga kesehatannya. Berikutnya adalah faringitis. Apa itu faringitis? Coba kalian amati. Gimana nih? Jijik ya. Faringitis adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang tenggorokan atau faring. Masih ingat faring ya? Hidung. Setelah itu apa? Faring, laring ya. Kadang juga disebut sebagai radang tenggorokan. Radang ini bisa disebabkan oleh virus atau kuman. Disebabkan daya tahan yang lemah. Nah, ini hati-hati ya. Daya tahan tubuh itu lemah biasanya karena kita kecapean atau belum makan ya. Makanya harus dijaga. Pengobatan dengan antibiotika hanya efektif apabila karena terkena kuman. Kadangkala makan makanan yang sehat dengan buah-buahan yang banyak disertai dengan vitamin bisa menolong. Gejala radang tenggorokan seringkali merupakan pratanda penyakit flu atau pilek. Jadi kalau kita kena radang tenggorokan, itu tanda-tandanya kamu mulai akan terserang apa? Influenza ya. Makanya harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan buah-buahan. Berikutnya, apa ini ya? Ngeri sekali ya anak-anak. Ini pasti kamu jijik melihatnya ya. Difteri adalah penyakit akibat terjangkit bakteri yang bersumber dari Corynebacterium diphtheriae atau C. diphtheriae. Penyakit ini menyerang bagian atas mukosa. Masih ingat ya mukosa? Apa itu mukosa? Ya, yang ada di hidung ya.
Saluran pernafasan dan kulit yang terluka. Tanda-tanda yang dapat dirasakan ialah sakit tekak dan demam secara tiba-tiba disertai tumbuhnya membran kelabu yang menutupi tonsil serta bagian saluran pernafasan. Ya, hati-hati difteri ya. Berikutnya, mohon maaf, ini harusnya ke-9 ya. Iya, yang ke-9 adalah yang sedang terjadi sekarang ya, sehingga kamu tidak bisa masuk sekolah, yaitu COVID-19. Corona ya. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian ya. Hati-hati, corona juga menyerang organ pernafasan kita. Makanya kita harus sering-sering menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan menjaga kesehatan seluruh tubuh ya. Dan tentunya rajin berdoa, begitu anak-anak ya. Demikian anak-anak penyakit yang menyerang organ pernafasan. Semoga kalian selalu sehat bersama ayah, bunda, keluarga. Terima kasih. Tetap hidup bersih, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.